Selamat datang kembali. Oke, kita langsung aja ya. Kali ini kita bedah sumber Anda, bab 5 dari buku Thank You for Arguing-nya Jay Heinrichs. Judulnya ini lumayan unik. Membuat mereka menyukai Anda. Aturan kesopanan Eminem. Eminem menarik. Iya kan? Nah, dari kutipan buku ini, kita mau gali konsep dekorum. Misi kita nih memahami gimana caranya menyesuaikan diri sama ekspektasi audiens, cara kita tampil, ngomong, bersikap, itu bisa jadi kunci persuasi. Betul sekali. Dekorum ini dalam konteks retorika ya, sering disalahpahami. Orang mikirnya cuma sopan santun kaku gitu. Padahal lebih dalam. Lebih dalam gimana tuh? Ini soal kemampuan kita tampil selaras sama harapan audiens. Kenneth Burke, ahli retorika, itu bilang ini mungkin bentuk persuasi paling dasar. Intinya, yaitu tadi, kita bisa meyakinkan orang kalau kita bisa berbicara dalam bahasa mereka. Nggak cuma bahasa harfiah ya, tapi terasa pas aja buat mereka. Berbicara dalam bahasa mereka. Oke, oke. Nah, terus hubungannya sama Eminem gimana? Kok bisa dia jadi contoh? Di film 8 Mile itu kan karakternya kulit putih. Bahasanya juga ya kasar gitu Iya kan. betul. Tapi kok malah bisa lebih nyambung sama penonton di battle rap urban itu dibanding lawannya? Ini kan kayaknya lawan arus dekorum yang kita bayangin. Nah, ini dia poin kuncinya. Justru contoh Eminem ini nunjukin kalau dekorum itu bukan melulu soal jadi sopan versi standar, tapi lebih ke gimana kita tampil kredibel dan otentik di mata audiens tertentu. Oh, jadi konteksnya spesifik banget ya? Banget. Di battle rap itu, ekspektasinya kan sikap yang real, yang apa adanya, yang nunjukin pemahaman lingkungan situ. Eminem dengan gayanya itu malah dianggap lebih memenuhi ekspektasi autentisitas dibanding lawannya. Mungkin lawannya malah kelihatan maksa atau nggak pas gitu. Jadi, dekorum itu ya tergantung banget sama situasi dan siapa audiensnya. Ngerti-ngerti. Jadi bukan soal niru plek-ketiplek, tapi soal baca situasi, paham aturan main gak tertulisnya, terus tampil sesuai tapi tetap jadi diri sendiri. Kayak cerita penulisnya di buku itu ya, yang gagal pas nyoba niru temennya manggil cewek doll sambil ngasih mawar. Haha, iya contoh bagus itu. Temennya sukses, dianya malah ditolak mentah-mentah. Itu nunjukin banget kalau kepalsuan gampang kebaca. Jadi kalau nggak sesuai sama diri kita yang asli, percuma ya. Percuma. Dekorum itu butuh keselarasan antara siapa kita, apa yang kita lakuin, sama apa yang diharapkan audiens di momen itu. Bukan pakai topeng, tapi lebih ke milih aja aspek diri kita yang paling pas buat ditunjukin saat itu. Seni tampil pas. Oke, jadi intinya membaca ruangan dan adaptasi cerdas. Nah, buku ini kan juga ngasih tips praktis ya, soal pakaian misalnya. Iya, ada itu. Ada saran dari penjahit, si Joe itu, katanya jangan niru sepatu orang yang paling mahal, tapi lihat warna sama pola kemeja dasinya. Maksudnya gimana tuh? Agak spesifik ya? Iya, kedengarannya spesifik. Tapi intinya gini, gaya itu sebaiknya ngebangun suasana yang pas, bukan cuma pamer status atau identitas kaku. Pakaian kita jangan sampai teriak lebih kenceng dari pesan kita, kecuali teriakan itu emang diterima audiensnya. Maksudnya biar nggak salah kostum gitu ya? Bisa dibilang gitu. Fokus ke elemen gaya, kayak warna atau pola yang umum diterima di situ, jangan item yang terlalu nyolok atau personal, biar kita kelihatan nyatu bagian dari kelompok. Dan ini berlaku juga buat bahasa dan perilaku kita kan? Tepat. Contoh presenter di buku itu jelas banget. Mungkin dia ngobrol santai sama bos departemennya. Terus pas presentasi ke direksi, wah jadi formal banget. Beda lagi ya? Beda lagi. Terus mungkin pas ketemu CEO yang katanya galak, dia jadi ekstra hati-hati dan sopan. Dia bukan niru perilaku orang-orang itu, tapi menyesuaikan perilakunya biar klop sama harapan di tiap situasi. Nah, adaptasi cerdas itu ya? Iya, itu yang ngebangun rasa kita, rasa identitas kelompok, dan itu sumber kekuatan persuasi yang gede banget. Audiens jadi lebih gampang percaya sama orang yang mereka anggap satu tim. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih, buat Anda yang dengerin, apa sih intinya? Dekorum ini alat persuasi yang halus tapi kuat banget ya ternyata. Betul. Dengan kita peka sama ekspektasi audiens soal penampilan, bahasa, sikap, terus kita menyesuaikan diri secara cerdas dan otentik, kita bikin mereka nyaman.
Bangun kepercayaan. Iya, bangun trust. Dan akhirnya mereka jadi lebih terbuka sama ide kita. Ini bukan soal jadi palsu, tapi soal kecerdasan sosial. Dan kalau kita tarik ke gambaran lebih besar ya, menguasai seni dekorum ini bisa ngasih keuntungan di hampir semua interaksi. Sosial, profesional, apa aja. Ini bukan cuma etiket biasa, tapi strategi buat bangun jembatan pemahaman. Bukan tembok. Ngertiin audiens itu langkah pertama, sebelum kita bisa berharap mempengaruhi mereka. Setuju banget. Nah, ini ada satu pemikiran nih buat Anda renungkan nanti. Coba deh inget-inget lagi, pernah nggak ngalamin interaksi di mana Anda ngerasa ada orang yang, wah gagal total gitu, menyesuaikan diri sama ekspektasi. Entah ekspektasi Anda atau orang lain di ruangan itu. Pasti pernah ya. Pasti. Nah, coba pikirin, gimana kegagalan dekorum orang itu ngaruh ke kemampuan dia buat meyakinkan, meskipun mungkin argumennya logis banget. Kira-kira apa ya yang bisa dia lakuin beda biar terasa lebih pas saat itu? Coba direnungkan ya.